Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Selamat bergabung di channel Ala Dini Dewi. Di video kali ini, saya akan membuat roti sisir yang lezat dan simple karena pembuatannya tanpa diuleni dan tanpa mixer. Teksturnya padat, tapi tetap lembut dan empuk banget. Sekali makan, pasti bikin ketagihan. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan update video baru berikutnya. Yuk kita buat langsung aja. Bahan-bahan yang dipersiapkan: step pertama, kita aktifkan dulu raginya dengan mencampurkan antara susu cair hangat, gula pasir, dan ragi instan. Kemudian aduk sebentar agar gulanya larut. Lalu tutup dan biarkan selama 10 menit di suhu ruang hingga raginya berbusa. Setelah ragi berbusa seperti ini, kita bisa menggunakannya. Tapi jika tidak berbusa, artinya ragi mati dan tidak bisa digunakan, karena nantinya roti tidak akan mengembang. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian di wadah lain, siapkan terigu protein tinggi, tambahkan garam, dan tambahkan susu bubuk, lalu aduk-aduk hingga semua bahan kering ini tercampur rata. Nah, setelah tercampur seperti ini, tambahkan bahan biang ragi, kemudian aduk-aduk lagi hingga merata. Selanjutnya tambahkan mentega dan aduk ratakan kembali. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, bulatkan adonan dan beri sedikit minyak sayur agar tidak lengket. Aduk lagi sebentar agar adonan yang menempel di pinggiran wadahnya bisa ikut tercampur. Kemudian tutup dengan plastik wrap atau serbet bersih dan biarkan adonan ini mengembang 2 kali lipat di suhu kulkas minimal 4 jam. Setelah didiamkan 4 jam di suhu kulkas, kempiskan adonan yang sudah mengembang ini dengan menekan-nekannya agar udara di dalamnya bisa keluar. Kemudian bulatkan sambil sedikit ditekan-tekan agar tekstur adonan menjadi lebih halus dan lembut. Lalu pindahkan adonan ke alas kerja dan bagi menjadi 10 bagian. Kemudian bulatkan tiap bagian adonannya sampai selesai ya. Dan teman-teman juga bisa menimbang adonan ini jika ingin mendapatkan ukuran yang sama. Nah, jika semua sudah dibulatkan, taburi sedikit terigu pada alas kerja, lalu mulai gilas adonannya satu persatu. Gilas memanjang seperti ini. Kemudian lipat dan sisihkan. Ulangi lagi langkah ini hingga semua bagian adonan selesai dibentuk. Jika seluruh adonan sudah dibentuk seperti ini, siapkan loyang yang sudah dialasi baking paper. Kemudian ambil satu adonan, lalu beri olesan mentega secukupnya dan susun pada loyang. Ambil lagi adonan yang lain dan oles lagi dengan mentega secukupnya.
Kemudian susun kembali penyimpanannya pada loyang. Lakukan langkah ini pada seluruh adonan sampai habis ya. Jika semua sudah tertata, tutup adonan dengan serbet bersih dan biarkan mengembang di suhu ruang selama 45 menit. Jangan lupa untuk memanaskan ovennya juga agar ketika digunakan nanti suhunya sudah stabil. Nah, adonan sudah mengembang, tapi sebelum dipanggang kita oles dulu dengan air atau teman-teman bisa menggunakan susu cair. Tujuannya agar ketika matang nanti, permukaan roti tetap lembut. Dan ini siap untuk dipanggang. Panggang roti di suhu 180 derajat selama 25 menit atau sampai matang, gunakan api atas bawah. Sesuaikan lagi ya dengan oven masing-masing. Dan kita bisa balik posisinya agar permukaan coklatnya merata. Kemudian teruskan memanggang sampai matang. Nah, rotinya sudah matang dan kita bisa langsung keluarkan dari ovennya. Selagi masih panas, kita langsung oles permukaannya dengan butter atau mentega agar lebih lembut. Dan ketika roti sudah cukup hangat, kita bisa keluarkan dari loyang, kemudian simpan di cooling rack agar bagian bawah roti tidak lembab. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Gampang kan? Meski tanpa diuleni, roti tetap bisa menghasilkan serat yang halus dan tekstur yang lembut. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini seratnya halus dan empuk sekali. Dan roti sisir ini juga enak dimakan langsung atau diberi topping sesuai selera kita. Karena meski tanpa topping, rasa roti sudah gurih dan enak sekali. Kita coba sobek sekali lagi ya. Rotinya benar-benar empuk dan lembut. Pembuatan roti ini cukup praktis dan kita bisa menyiapkannya di malam hari untuk disajikan jadi teman sarapan pagi. Jadi tambah lengkap setelah diberi topping seperti ini. Dan ini sangat enak dinikmati ketika roti masih hangat. Mantep rasanya. Teman-teman juga coba buat di rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terinspirasi dan selamat berkreasi.